Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zerlinda, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kartu kontrol hutang dan kartu kontrol piutang dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kartu kontrol hutang dan kartu kontrol piutang dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kasus Toko Maulana yang memiliki daftar hutang untuk periode 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 dengan daftar hutangnya sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus membuat formatnya terlebih dahulu dengan formatnya sebagai berikut. Yang pertama kita buat dulu keterangan tokonya, yaitu Toko Maulana Padang. Lalu setelah selesai membuat keterangan nama tokonya dan alamat, jadi kita membuat tabel keterangan kartu kontrol piutang. Selanjutnya kita akan membuat tabel kartu kontrol hutangnya. Pertama, pada sel C7 kita buat terlebih dahulu keterangan daftar hutang. Lalu setelah itu pada sel I7 kita buat keterangan periode dari yang merupakan periode awal dari hutang. Selanjutnya pada sel L7 ini kita buat keterangan sampai dengan yang merupakan batas waktu pembayaran hutang. Lalu untuk sel K7 ini kan kita masukkan periode awal dari pembayaran hutang, yaitu 1 Juli 2012. Sebelumnya kita lakukan terlebih dahulu pemformatan sel. Kita klik kanan sel, format sel, lalu kita pilih date, pilih yang format ini. Oke. Lalu kita masukkan keterangan 1 Juli 2012. Begitu juga dengan sel N7 akan berisikan batas akhir periode pembayaran hutangnya. Kita pilih pemformatan sel, kita pilih date, lalu kita masukkan 31 2012. Setelah format ini selesai, selanjutnya kita membuat tabel yang berisikan kartu kontrol hutangnya, yang kita mulai dari sel C9 ke nomor
selesai kita melakukan setelah selesai kita membuat tabel seperti ini, lalu kita akan mengisi data nomor invoice, nama kreditur, tanggal hutang, batasan hutang, sesuai dengan data yang telah diberikan. Kita mulai dari nomor invoice. Lalu untuk mengisi tanggal hutang ini, terlebih dahulu kita melakukan pemformatan sel. Kita buat dulu tanggal hutang ini. Format selnya kita memilih format date. Pertama dimulai dari shift Haikal, yaitu tanggal hutangnya 1 Juli. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel batasan hutang. Sebelumnya kita beri pemformatan sel dulu untuk tabel batasan hutang ini dengan format sel kanan. Lalu kita pilih accounting. Kita pilih. Lalu setelah kita melakukan pemformatan, kita masukkan batasan hutang yang sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya kita mengisi kolom jumlah hutang yang disetujui. Nah, untuk kolom jumlah hutang yang disetujui ini kita juga melakukan pemformatan sel. Kita buat terlebih dahulu, lalu kita beri format sel accounting. Lalu kita masukkan jumlah hutang yang disetujuinya sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Lalu selanjutnya kita mengisi kolom jangka waktu hutang yang disetujui. Nah, ini juga sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Lalu setelah kita mengisi kolom yang jangka waktu yang disetujui, kita akan mengisi kolom pembayaran dalam tempo. Yang pertama itu pada pembayaran 1-30 hari. Ini kolom ini sudah sesuai dengan jangka. Lalu kita mengisi kolom pembayaran dalam tempo 1-30 hari. Nah, kolom dalam tempo ini sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan pembayaran yang telah dilakukan. Pembayaran yang telah dilakukan sudah ada untuk periode 1-30 hari yang sesuai dengan data yang diberikan, yaitu sebagai berikut. Sebelumnya, kita berikan terlebih dahulu pemformatan sel untuk pembayaran dalam tempo ini.
itu pemformatan akun. Kita masukkan data yang sesuai untuk setelah selesai mengisi kolom pembayaran dalam jangka 30 hari, selanjutnya kita mengisi jumlah hutang yang telah dibayar. Nah, sebelumnya kita beri terlebih dahulu pemformatan untuk kolom jumlah hutang telah dibayar ini. Nah, untuk kolom jumlah hutang yang telah dibayar ini merupakan penjumlahan dari awal jangka waktu pembayaran, yaitu dari 1 sampai 30 hari, yaitu pada sel I11 sampai dengan L11. Untuk memudahkan, kita dapat menggunakan rumus sum sel I11 sampai L11 itu didapatkan ini. Begitu juga. Dan selanjutnya, untuk mencari jumlah hutang yang telah dibayar kepada kreditur, untuk hingga selanjutnya untuk mengisi jumlah hutang yang telah dibayar kepada kreditur dari CV Heru ini sampai kepada CV Kurnia, kliklah sel M11 ini, lalu arahkan ke sebelah kanan hingga nampak tanda tambah bawah sebelah kanan, lalu kita tarik ke bawah. Hingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk mengisi kolom status hutang terhadap kreditur, maka ini menunjukkan apakah kita sudah lunas atau belum lunas. Ini perlu dibuat sebagai kolom kontrol hutang kita terhadap supplier. Apabila jumlah hutang yang telah dibayar lebih kecil dari jumlah hutang yang disetujui, berarti kita belum lunas. Di sini kolom jumlah hutang yang telah dibayar itu adalah kolom M, dan kolom hutang yang disetujui itu ada di kolom G. Lalu apabila kolom M ini lebih besar daripada kolom G, berarti hutangnya sudah lunas, dan begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan apabila sama besar jumlahnya, berarti kita sudah melunasinya. Untuk kreditur, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. If M11 ini sama dengan if here keterangannya adalah Nah, untuk kolom untuk sel dari sampai ke bawah ini, kita dapat menarik dari kolom N11 lalu arahkan ke arah kanan bawah sel, lalu kita tarik
hingga diperoleh hasil ini. Selanjutnya, untuk mencari jumlah total jumlah hutang yang disetujui, itu pada sel G19, kita pada sel G19 kita dapat menggunakan rumus sum sel sampai diperoleh hasilnya sekitar 280. Begitu juga untuk mencari total pembayaran pada periode 1 sampai 30 hari ini. Kita juga menggunakan rumus ini seperti ini. Nah, untuk mencari total pembayaran pada periode 31 sampai 60 sampai 61 sampai 90 dan lebih dari 90 hari, kita tinggal tarik dari sel I19 ini ke kanan yang sel ini, maka diperoleh hasil seperti ini. Lalu setelah kita membuat seperti ini, maka telah selesai pula lah kartu kontrol hutang untuk toko Maulana. Jangan lupa di sheet-nya kita beri keterangan, bisa memudahkan kita dalam mendapatkannya. Nah, cara membuat kartu kontrol hutang menggunakan Excel. Baiklah, selanjutnya kita akan bagaimana cara membuat kartu kontrol piutang dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini untuk formatnya masih sama dengan kartu kontrol hutang. Tokonya masih kasus pada toko Maulana. Periodenya itu masih dari 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012. Untuk nomor invoice, nama kreditur, dan tanggal piutangnya itu masih sama dengan kartu kontrol hutang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan batasan piutang. Batasan piutang itu batasan piutang itu dimulai dari untuk CV Haikal, yaitu sebesar 39 juta. Kita mulai dari CV Haikal terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk jumlah piutang yang disetujui, itu juga sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Lalu selanjutnya kita juga mengisi jangka waktu piutang yang disetujui, itu sesuai dengan informasi yang telah diberikan.
Nah, selanjutnya kita mengisi kolom pembayaran dalam tempo. Yang pertama itu untuk 1-30 hari. Ini juga sudah sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Nah, setelah kita mengisi tabel-tabel ini, selanjutnya kita akan mengisi untuk jumlah piutang yang telah dibayar. Nah, jumlah piutang yang dibayar ini merupakan penjumlahan dari pembayaran dalam tempo. Jadi, kita dapat menggunakan rumus itu sum dari sel I11 sampai dengan sel L11. Lalu diperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk mencari jumlah piutang yang telah dibayar dari CV Heru sampai CV Kurnia pada sel M11 ini kita tarik ke bawah hingga diperoleh hasil seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mengisi kolom status piutang. Nah, kolom status piutang ini itu merupakan apabila dari jumlah piutang yang disetujui ini lebih besar daripada jumlah piutang yang telah dibayar, itu berarti status hutang kita belum lunas. Kita dapat menggunakan rumusnya yaitu seperti berikut. If M11 sama dengan maaf. Untuk mengisi status piutang ini dapat digunakan rumus seperti berikut. Itu if M11 sama dengan kecil dari di11 itu statusnya adalah belum lunas. Itu juga dengan Nah, setelah didapatkan ini, untuk mencari status piutang dari CV Heru sampai CV Kurnia, kita tarik dari sel M7 ini hingga diperoleh hasil seperti ini. Diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung jumlah piutang yang disetujui. Caranya adalah kita masukkan rumus sum dari sel G11 sampai hingga diperoleh hasil seperti ini. Lalu juga untuk batasan piutang, lalu untuk pembayaran dalam tempo juga kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum I11 sampai
Nah, untuk pembayaran dalam tempo yang dari periode 31 sampai 60 hari dan selanjutnya ini, caranya kita dapat menarik dari sel I19 tadi ke samping kanan. Nanti peroleh seperti ini. Nah, beginilah cara untuk membuat kartu kontrol piutang dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga dapat membantu. Nah, inilah cara membuat kartu kontrol piutang dan kartu kontrol hutang dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga dapat membantu. Terima kasih.